Balik lagi bersama saya Danila Paramasti Darmasuti di podcast Browser Obrolan Seru. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan hebat. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka yuk kenalan dulu dengan yang pertama, dengan Kak siapa ini? Saya namanya Winda, Kak. Yang satunya Kak? Kalau nama saya itu Bella ya, Kak. Tema hari ini yang ingin saya bahas adalah bagaimana pelaksanaan P5 sebagai bagian dari pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Baik, sebelum topik dimulai, saya tanya-tanya dulu kepada kakak-kakaknya ini. Kakaknya masih kuliah atau gimana? Kebetulan kami berdua kuliah, Kak. Semester berapa? Sama Kak, kita semester 6. Kesibukannya kuliah aja atau gimana? Iya, Kak, kami baru kuliah aja. belum sambil kerja. Mahasiswa kupu-kupu atau keluarga kami? Kalau kita berdua sih jadi tim mahasiswa yang kupu-kupu ya. Istilahnya kuliah pulang. Pada kita ketahui bahwa penerapan kurikulum merdeka sudah berlaku sejak tahun 2022 dan masih berjalan hingga saat ini. Dalam kurikulum merdeka pun juga terdapat banyak sekali aspek yang perlu dipelajari, diperhatikan dan diterapkan oleh pihak sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Salah satu komponen yang tidak dapat terpisahkan dari kurikulum merdeka yakni P5. Setelah perkenalan tadi, kita akan membahas tentang sebenarnya P5 itu apa ya, Kak? Oke, P5. Udah sering ya, Kak, kita dengar P5 itu apa. Nah, udah Kak Bella juga udah terutama sih kurikulum merdeka udah diberlakukan, udah nggak asing ya, Kak, ya. Iya. Oke, P5 itu merupakan singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, ini sesuai namanya nih, Kak. Proyek yang bertujuan untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang berkarakter. Setelah itu harapannya akan menjadikan peserta didik memiliki nilai luhur dari Pancasila itu sendiri, Kak. Kalau menurut Kak Bella apa ya? Kalau menurutku ya seperti yang dibilang Kak Binda tadi, mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai sesuai leluhur kita yaitu Pancasila. Nah, kalau dari aku juga cuma mau menambahkan kalau melalui P5 ini itu juga peserta didik itu diharapkan juga memiliki sikap yang demokratis, juga menjadi warga negara yang unggul dan produktif di abad 21 ini. Oke, Sobat Browser, ini kan sudah mengetahui tentang P5. Kita akan memasuki dimensi profil pelajar Pancasila itu apa aja ya, Kak? Oke, Kak. Sebenarnya mudah ya, Kak, ya buat mengetahui dimensi profil pelajar Pancasila itu ada apa aja. Dari Kak Bella gimana nih tambahannya? Buat mengetahui dimensi profil pelajar Pancasila sendiri itu sebenarnya mudah dihafal. Di situ kan juga udah ada lagunya, di berbagai streaming YouTube itu juga ada, bahkan TikTok, bahkan sering banget loh lagu ini dijadiin ice breaking buat pelajar peserta didik di sekolah-sekolah dasar gitu. Biasanya inisiatif dari gurunya buat peserta didiknya lebih menghafal itu dibuat ice breaking gitu loh, jadi sering dinyanyiin bersama gitu. Coba dong Kak, sekali-kali podcast ini menyanyi lagu profil pelajar Pancasila.
Wah, ternyata hostnya ini juga Agak agak suka ya, banget ya, suka saya. banget. Tahu nggak nih lagunya gimana ya? Oke kak, kita coba aja ya. Boleh kak. Oke. Pakai gerakan nggak nih kak? Ya, pakai Pakai gerakan. Oke. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Narasumber ini ternyata jago nyanyi ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke topik selanjutnya. Begini kak, kan dalam kurikulum Merdeka itu ada 3 kegiatan ya kak. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk P5 sendiri itu termasuk dalam kegiatan yang mana kak? Kak Winda tolong jelaskan. Oke, kegiatan P5 masuk kegiatan yang mana? Kira-kira sahabat browser udah tahu belum jawabannya yang mana? Kira-kira Kak Bella gimana? Harusnya udah pada tahu sih ya kak. Iya, udah kelihatan banget masuk ya. yang mana gitu. Iya, bener Oke, banget. kalau menurut aku nih Kak, P5 itu masuk kegiatan kokurikuler Kak. Karena kalau kegiatan intrakurikuler yang pertama itu tadi, kan itu kegiatan seperti kegiatan pembelajaran seperti biasa di kelas. Lalu untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan kokurikuler, itu kegiatan yang menguatkan dari kegiatan intrakurikuler Kak. Jadi seperti kita dapat melakukan kunjungan ke tempat edukasi nih Kak. Seperti misalnya kita kunjungan ke sanggar, terus kita ke museum ataupun kita ke perpustakaan. Lalu yang terakhir ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri, Kak. Bisa itu melalui dari cabang olahraga, terus kesenian maupun dari keagamaan gitu, Kak. Nah, P5 ini bentuknya proyek ya, Kak ya. Selain bentuknya proyek, juga itu bersifat fleksibel, Kak. Dari materinya maupun dari pelaksanaannya, karena dirancang itu terpisah dari pembelajaran intrakurikuler. Kalau dari aku gitu ya Kak ya. Oke. Seperti yang kakak bilang tadi, bahwasanya P5 itu masuk sebagai kegiatan kokurikuler dan berbasis proyek. Pastinya waktu persiapan itu lama ya kak? Iya Kak, karena kan banyak ya persiapannya. Jadi apa aja yang dipersiapkan itu harus juga dipersiapkan secara matang Kak. Karena ada juga alur perencanaannya Kak. Baik Mbak Bella, apakah setuju dengan narasumber ya dengan Mbak Winda? Kalau aku pribadi sendiri sih setuju banget sih ya apa yang sama dipaparkan sama Kak Winda tadi. Kalau dalam kegiatan P5 ini itu butuh persiapan yang benar-benar mateng karena waktunya itu juga lama, juga butuh kerjasama dari berbagai pihak. Nah, itu dari para gurunya sendiri, peserta didiknya, ataupun dari wali muridnya itu juga. Soalnya kan P5 ini itu berbentuk proyek, jadi memakan proses waktu yang lama, juga persiapannya itu harus dari awal-awal semester kalau bisa, karena butuh pengumpulan berbagai bahan yang dibutuhkan ataupun alatnya gitu. Jadi harus benar-benar mateng dan dipersiapkan banget gitu. Kalau dari aku seperti itu. Baik kak. Wah ternyata begitu. Kira-kira untuk alur perencanaannya itu dari mana ya kak? Oke, kalau untuk alur perencanaannya nih ya Kak, setahu ada beberapa tahapan sih Kak. Yang pertama itu ada pembentukan tim fasilitator, biasanya itu dibentuk oleh kepala sekolah. Yang kedua itu ada proses identifikasi Kak, kaitannya dengan kesiapan pihak sekolah untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berbasis PJBL. Dan yang ketiga itu ada proses untuk penentuan dari dimensi profil pelajar Pancasila dan juga temanya apa yang akan diambil. Menurutku itu dulu ya Kak ya. Lanjut Kak. Oke, baik. Perencanaannya itu dibagi ya kak, ternyata banyak sekali. Nah kak, untuk temannya khususnya jenjang sekolah dasar itu meliputi apa aja nih kak? Coba Mbak Bella jelaskan. Kalau setahu nih ya Kak, dari berbagai sumber yang tak temuin, utamanya dalam bentuk panduannya itu
di jenjang sekolah dasar itu tema yang diambil itu ada kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raganya, rekayasa dan teknologi, sama yang terakhir itu ada kewirausahaan. Jadi tema dari P5 ini itu sendiri dari berbagai jenjang itu berbeda, dari jenjang PAUD, TK, sekolah dasar, SMP, SMK itu berbeda. Nah, mungkin kalau di sekolah dasar ada 6 itu dulu ya, tapi kemungkinan nanti kalau di jenjang SMP ataupun SMK itu ada beberapa tambahan lagi temanya itu. Kalau setahu itu ya Kak. Wah, ternyata banyak ya. Lanjut lagi ke alur perencanaannya. Yang dipaparkan sama Kak Winda tadi, nah malahan menurutku apa yang dipaparkan sama Kak Winda tadi itu udah benar-benar rinci juga. Ini itu versi pendeknya atau cerita singkatnya. Seperti anak zaman sekarang kalau manajemennya kan seperti itu ya. Dari mulai pembentukan tim fasilitator sampai pelaporan hasil proyek P5-nya itu sendiri. Nah, buat teman-teman podcast Browser yang nonton ini semua, kalau pengen tahu alurnya secara rinci, kalian tinggal aja ambil handphone kalian, terus kalian buka Google, kemudian cari aja buku panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ itu bakal ketemu berbagai situs yang mungkin upload e-booknya. Nah, kalian tinggal buka atau download, kemudian di situ udah tersaji alur-alurnya secara rinci. Kalau dari aku cuma menambahkan itu aja ya Kak. Tadi waktu awal perkenalan kakak-kakaknya ini semester 6 ya? Sudah magang atau belum? Kebetulan udah kan. Tadi waktu kakak-kakaknya perkenalan kan semester 6 ya? Iya, Kak, semester 6. Sudah magang Kak? Udah Kak. Udah ya. Magangnya kakak-kakaknya ini di SMP, SMA atau di SD? Kebetulan kita berdua magangnya di sekolah dasar sih, sesuai jurusan yang kita ambil. Iya. Nah, kebetulan sekali ya Sobat Ghoster, kita bakal tanya seputar contoh P5 di tempat magang kakak. Boleh ya Kak? Boleh banget sih, buat cerita pengalamannya sedikit ya. Dari Kak Winda aja deh, coba dong Kak ceritain dulu. Oke Kak, boleh ya aku share pengalaman nih Kak. Boleh Jadi banget. di tempat magang di SD aku magang nih Kak, itu ada program pengelolaan sampah Kak. Dimulai dari pengenalan dan juga pemilahan sampah organik dan anorganik serta proses daur ulangnya. Lalu ada kampanye anti bullying dan juga ada yang terakhir itu teknik ekoprint dengan menggunakan media daun Kak. Gitu sih Kak kalau di tempat aku magang ya Kak ya. Coba kalau Mbak Bella, apakah pendapatnya seperti itu? Kalau dari aku sendiri ya Kak, di tempat SD Maganggu ini sebenarnya programnya hampir mirip sih sama tempatnya Kak Winda, sama-sama berbasis pengolahan sampah, tapi di SD ku ini itu lebih berfokus sama pengolahan sampah plastik. Nah, jadi sampah plastiknya itu nanti dibuat semacam ekobrik. Nah, setiap hari Kamis itu biasanya ada pembiasaan 30 menit sebelum jam pembelajaran, ada kegiatan ekobrik di halaman sekolahan. Nah, itu nanti sampah plastiknya didapat dari kalau anak-anaknya itu jajan gitu loh, jajan di kantin, bisa kayak jajan ciki-ciki atau apa. Nah, nanti di pojokan kelas itu disediain kardus bekas. Nah, nanti sampahnya ditaruh di situ buat program ekobriknya di hari Kamis. Selain pembuatan ekobrik juga ada pembuatan gaun-gaun gitu loh Kak, gaun dari sampah plastik Kak, kresek atau bekas ciki-ciki itu juga bisa. Nah, selain kalau itu kan di semester 1 ya, kalau di semester 2 ini itu ada pembuatan pupuk organik dari kotoran hewan. Jadi P5-nya itu setiap digelar setiap akhir semester. Nah, puncaknya itu di semester 2 biasanya. Kalau di semester 1-nya itu paling cuma digelar seperti biasanya, tapi kalau di semester 2, di akhir semester 2 itu digelar semeriah-meriahnya gitu karena puncak dari kegiatan P5-nya itu sendiri. Kalau dari SDU seperti itu sih Kak. Oh begitu. Wah, kegiatannya menarik sekali ya Kak. Ngomong-ngomong nih ya Kak, seperti yang Kakak bilang di awal tadi, P5 itu masuk sebagai kegiatan kokurikuler yang berbasis proyek
Kira-kira apakah kelima ini berkaitan dengan pembelajaran yang terpadu? Coba Kak Winda jawab dulu nih, apakah berkaitan sama pembelajaran terpadu? Narasumber satu terus nih yang dicecar. Nggak apa-apa. Ayo nggak apa-apa. Coba Kak. Sebelum masuk bagaimana kaitannya dengan pembelajaran terpadu ya Kak. Di sini aku mau kasih tahu dulu sebenarnya apa sih pembelajaran terpadu itu. Oke, pembelajaran terpadu itu merupakan suatu pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran. Jadi beberapa mata pelajaran itu dijadikan dalam satu pertemuan Kak, agar peserta didik nantinya memiliki pengalaman belajar yang berharga. Seperti itu Kak. Contohnya nih, ada pembelajaran matematika dan juga bahasa Indonesia yang dijadikan dalam satu pertemuan gitu Kak. Kalau menurut aku gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Baik Kak, untuk Mbak Bella coba pendapatnya, tolong dijelaskan. Sendiri sih cuma mau menambahi sedikit nih ya Kak, selain yang apa yang dijelasin sama Kak Winda tadi. Pembelajaran terpadu sendiri itu kan kaitannya pada peserta didik, juga berpusat pada peserta didik. Nah, selain itu tujuan dari pembelajaran terpadu itu kan untuk memberi pengalaman langsung kepada peserta didik dalam menghadapi permasalahan di dunia nyata, juga menumbuhkan sikap kerjasama, toleransi, dan komunikasi yang baik antara yang satu sama lainnya, sehingga P5 sama pembelajaran terpadu ini itu ada kaitannya. Mau menambah lagi Kak? Oke, nambahin dikit ya Kak ya. Ya. Jadi P5 itu tadi kan yang berbasis project. Nah, kalau yang pembelajaran terpadu itu yang memberikan pengalaman langsung. Jadi peserta didik dapat menggunakan pengalaman langsungnya untuk menyelesaikan proyeknya itu Kak. Gitu Kak. Oh, jadi begitu ya Kak. Jadi itu ya Sobat Browser, P5 ini sangat perlu diterapkan di sekolah dasar karena untuk membentuk peserta didik yang berkarakter yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Alur perencanaan P5 juga melalui beberapa tahapan, dimulai dari pembentukan tim sampai pelaporan hasil proyek. Begitu teman-teman kesimpulan dari P5 ini. Terima kasih. Jadi begitu ya Kak. Jadi begitu ya Sobat Browser, P5 ini sangat perlu diterapkan di sekolah dasar karena untuk membentuk peserta didik yang berkarakter yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Alur perencanaan P5 juga melalui beberapa tahapan, dimulai dari pembentukan tim sampai pelaporan hasil proyek. Itulah hasil kesimpulan dari P5 tersebut. Terima kasih narasumber kakak-kakak dua ini, Mbak Winda sama Mbak Bella. Podcast ini di episode selanjutnya. Oke, P5 itu merupakan singkatan dari profil. Ini masa apa ini? Tadi kan sudah kenalan ya Kak ya. Kita Straight up from nothing we go higher than a high skyscraper. No literally we major. The proof is in the paper. We put the good in the